Salam sejahtera. Kami dari kelompok B7 akan mempresentasikan pasar modal dalam negeri dan luar negeri. Kelompok kami terdiri dari Antonius Rama, Fernando Vidi, Ryuichi Wongkar, Keisha Odelia, Shania Subagio, dan Rahel Yosefani. Berikut presentasi kami. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor, selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah. Kelebihan pasar modal. Yang pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha, namun terkendala pendanaan, biasanya akan menawarkan untuk berinteraksi di pasar modal agar memperoleh sumber pendanaan cepat dan banyak bagi perusahaan. Sumber dana ini dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar di kemudian hari. Yang kedua, indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam menghitung pendapatan nasional, investasi merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan, sehingga suatu bangsa yang aktif kegiatan investasinya bisa dikatakan baik pula perkembangan ekonominya. Yang ketiga, sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Apabila masyarakat melakukan investasi, dan ternyata perusahaan tempat ditanamkan investasi tersebut mendapatkan untung yang banyak, maka hal ini akan memperbesar kemungkinan untuk memperoleh keuntungan pula, sehingga juga menstimulus pergerakan uang di lapisan masyarakat agar tidak berputar di dalam perusahaan saja. Kekurangan pasar modal. 1. Belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Sayangnya pasar modal baru dikenal di lapangan masyarakat menengah ke atas. Masyarakat menengah ke bawah umumnya belum cukup mengenal istilah, cara kerja, maupun prosedur untuk terlibat. Sehingga perputaran uang yang terjadi cenderung di masyarakat lapisan atas saja. 2. Ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham. Harga saham akan sangat bergantung pada pergerakan kurs. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah nilai suatu mata uang terhadap nilai mata uang negara lain. Nilai kurs yang tidak stabil membuat investor menjadi takut untuk berinvestasi di perusahaan negara tersebut atau bahkan dapat mengalami kerugian. 3. Tidak seluruh investasi berujung manis. Berinvestasi di pasar modal merupakan hal yang penuh resiko, karena ada kalanya suatu investasi dapat menghasilkan keuntungan dan bahkan menimbulkan capital gain, atau dapat menimbulkan kerugian karena ternyata usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan ekspektasi yang di awal. 4 macam pasar modal, yaitu 1. Pasar perdana atau primary market. Pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini bisa disebut dengan penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. 2. Pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari suatu investor ke investor lainnya. Pada saat saham terdaftar di suatu bursa efek, maka investor dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tertentu. 3. Pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga disebut juga dengan OTC atau over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. 4. Pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder karena dapat menghemat biaya.
Latar belakang terbentuknya BEI. Bursa Efek Indonesia merupakan pasar modal yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia memiliki peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi, yang merupakan salah satu alternatif penanaman modal bagi perusahaan. Dan terbentuknya BEI dari perkumpulan beberapa orang pada tanggal 1 Desember 2007 menjadi sebuah perusahaan Jasneji Omex pada tanggal 2 Maret 2009, yang pada dahulunya yang melalui dari Batavia pada tahun 1912 dan mengalir ke Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Dan contoh pasar modal, beberapa produk yang ada di BEI, yaitu merupakan saham, reksadana, derivatif, surat utang atau obligasi, exchange trade fund, ETF. Nah, berikut adalah dua contoh perusahaan yang tercatat dalam BEI. Yang pertama adalah BRI. BRI merupakan suatu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wiratmadja pada tanggal 16 Desember 1895. BRI sendiri memiliki visi menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Perusahaan yang kedua adalah PT Alam Sutra Realty Tbk. Dia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti developer, didirikan oleh Harjanto Tirto Hadiguno beserta keluarga pada tanggal 3 November 1993. Awalnya perusahaan ini bernama PT Adi Hutama Manunggal, kemudian berganti nama menjadi PT Alam Sutra Realty Tbk pada 19 September 2007. Latar belakang Bursa Efek New York. New York Stock Exchange atau Bursa Efek New York merupakan bursa efek tertua di Amerika Serikat sekaligus menjadi bursa tradisional terbesar di dunia. Perdagangan di lantai bursa dilakukan dengan sistem lelang ganda, ditangani oleh pialang mewakili pembeli dan penjual, dan oleh spesialis satu untuk setiap efek yang terdaftar. Bursa ini terletak di 11 Wall Street Tower, Manhattan, New York City, New York, Amerika Serikat. NYSE dioperasikan oleh NYSE Euronext yang dibentuk oleh penggabungan NYSE pada tahun 2007 dengan bursa saham elektronik sepenuhnya Euronext. Lantai perdagangan NYSE terletak di 11 Wall Street dan terdiri dari 4 kamar yang digunakan untuk fasilitas perdagangan. Sebuah lantai perdagangan kelima terletak di 30 Broad Street, ditutup pada Februari 2007. Bangunan utama terletak di 18 Broad Street antara sudut-sudut Wall Street and Exchange Place, ditetapkan sebagai National Historic Landmark pada tahun 1978. Seperti pada bangunan di 11 Wall Street, sekitar 2.308 perusahaan mencatatkan sahamnya di NYSE. Harga saham-saham di NYSE mencapai 14.242 triliun US dollar dalam kapitalisasi pasar global. Hingga Desember 2011, seluruh dari 30 perusahaan di Dow Jones Industrial Average dan seluruh dari 500 perusahaan di S&P 500 dicatat juga di NYSE, kecuali Intel dan Microsoft. Sejarah NYSE berawal pada 17 Mei 1792, tertandatanganilah Buttonwood Agreement di 68 Wall Street, New York City. Con Edison adalah saham NYSE yang terdaftar paling lama, dengan akarnya kembali ke tahun 1824 sebagai New York Gas Light Company. New York Stock Exchange melewati tonggak 1 juta saham yang diperdagangkan dalam satu hari pada tahun 1886. Bergabungnya American Stock Exchange dan merger dengan Euronext, NYSE Euronext dibeli dalam kesepakatan senilai 11 miliar dolar oleh Intercontinental Exchange atau ICE pada tahun 2013. Berikut 2 perusahaan yang tercatat dalam NYSE. Yang pertama, Johnson & Johnson merupakan perusahaan yang terdiri di Amerika Serikat sejak tahun 1886. di mana mereka memproduksi obat-obatan dan masih banyak lagi. Yang kedua, Manulife Financial adalah sebuah perusahaan asal Kanada yang bergerak di sektor finansial. Kami ucapkan terima kasih karena telah menyimak presentasi kami. Sampai bertemu kembali. Salam sehat.